warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Ipol? Berjumpa lagi dengan saya Aprilia Putri, tentunya di podcast Bincang si Ipol, bicara tentang sistem politik Indonesia bersama indopostonline.id, didukung oleh Kemendagri Republik Indonesia. Nah, saya mau ingetin lagi nih untuk sahabat Sipol, kalau nanti di tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu serentak yang menjadi pemilu bersejarah sepanjang Indonesia, karena Pilpres, Pileg, dan Pilkada akan diselenggarakan serentak. Nah, tentunya sahabat Sipol harus mengikuti nih seperti apa perkembangannya agar nanti bisa mengikuti pemilu dengan lancar. Nah, kali ini, di tema kali ini kita akan membahas mengenai politik dan perempuan. Bicara soal politik dan perempuan, kita sudah tahu ya gambaran banyak tokoh-tokoh perempuan yang sudah berkecimpung di dunia politik. Contoh saja Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Retno Marsudi, dan juga Sri Mulyani, dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk membahas ini saya sudah mempunyai narasumber spesial, tentunya juga perempuan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ibu Dwi Septiawati, Ketua Kaumus Perempuan Politik Indonesia. Ya. Ibu, terima kasih sudah hadir di sini, Ibu Septi. Iya, terima kasih juga Mbak April. Baik, Ibu, kalau tadi saya sempat bincang di awal ya, bahwa banyak sekali tokoh politik yang sudah ada di Indonesia saat ini. Sebut saja Megawati Soekarno Putri, anaknya Puan Maharani, dan juga ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan juga Menteri Keuangan. Siapa yang nggak kenal Sri Mulyani, begitu ya. Apakah memang perempuan-perempuan Indonesia ini sudah lama berkecimpung di dunia politik Indonesia? Seperti apa Bu sejarahnya? Ya, kalau kita bicara tentang peran dan kiprah perempuan Indonesia dalam bidang politik, ini adalah sejarah panjang ya. Bahkan sebelum kita mengenal nama Indonesia itu sendiri, kita sudah mengenal dari ujung Sumatera ada Cut Nyak-Dien, Laksamana Malahayati, kemudian juga para sultanah di Aceh, kemudian ada R.A. Kartini, kemudian Dewi Sartika, dan banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang memang sudah mengabdikan dirinya dan berdedikasi untuk perjuangan dalam bidang politik ya, melawan penjajahan. Jadi bukan satu hal yang baru atau hal yang aneh, cuma mungkin ada satu situasi, ada satu masa di mana kemudian perjuangan perempuan politik Indonesia harus diformulasikan secara lebih jelas ya, dengan dukungan regulasi atau undang-undang ataupun peraturan lainnya. Kemudian juga perempuan Indonesia harus memiliki sebuah pola gerakan perjuangan yang dapat menyampaikan perempuan Indonesia pada tujuannya. Karena kalau kita berbicara perempuan berkiprah dalam bidang politik, ini kan sebuah keharusan ya Mbak April, bahkan sebuah keniscayaan. Kenapa ya. Ibu bisa bilang? Nah, kalau kita bicara kenapa ini adalah sebuah keharusan dan keniscayaan, pertama, jumlah perempuan itu lebih kurang setengah dari jumlah populasi. Bagaimana mungkin jumlah yang besar itu tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan politik yang pada akhirnya pasti akan berpengaruh pada kehidupan secara keseluruhan. Yang kedua, kebijakan politik apapun itu nanti pada akhirnya pasti berdampak pada perempuan, anak-anak, keluarga, kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita tidak berikan ruang pada perempuan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan keputusan politik yang nanti mereka juga akan menerima imbasnya. Nah, ketika sebuah kebijakan politik tidak dirumuskan dengan perspektif yang komprehensif, yang utuh termasuk perspektif gender, kita yakin deh, pasti kebijakan itu akan melahirkan ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi, dan juga akan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan dalam banyak hal. Ya, oleh karena itu, ketika kita berbicara pelibatan perempuan dalam bidang politik, ini sebenarnya bukan sebuah tuntutan bagi perempuan untuk menjadi sesuatu atau mengaktualisasi dirinya, tapi sebenarnya adalah sebuah bentuk peran partisipatif dan bahkan kontributif. Ya, ini yang saya garis bawahi ya. Ketimpangan yang Ibu sebutkan tadi, apakah saat ini sudah terjadi atau seperti apa Ibu melihatnya? Oh iya, kita akan lihat ya. Misalnya kita bicara dari angka statistik aja deh. Misalnya angka kematian ibu hari ini masih sangat tinggi. Angka kematian bayi atau balita, kemudian tingkat pendidikan, kemudian kalau bicara angka stunting ya yang terjadi pada anak-anak Indonesia, ini kan
terjadi dalam sebuah keluarga, karena misalnya keluarga tidak bisa memiliki akses terhadap kesejahteraan dengan baik. Kemudian tadi kita berbicara dalam bidang politik, minimal kita ingin mendesakkan ada sejumlah 30% perempuan ya di parlemen, mulai dari tingkat DPR RI, kemudian juga sampai di tingkat DPR di kota kabupaten, dan juga di eksekutif ya. Setidaknya kita bisa melihat ada 30% perempuan yang berkiprah sebagai bupati, kemudian gubernur ya, atau wali kota. Itu sudah ya diatur ya Bu, dan ada undang-undangnya seharusnya. Tapi sampai hari ini belum dukungan regulasi dalam bentuk eksplisit ya, yang memberikan ruang terbuka menjamin perempuan bisa duduk di legislatif 30% itu belum ada, Mbak. Baik, ini yang masih mungkin harus menjadi kita pertanyaan perjuangkan. sahabat Ipol juga. Kuota sudah ada nih, jadi ibarat kata kesempatan sudah terbuka lebar. Tapi apa faktor yang menyebabkan perempuan Indonesia belum sampai memenuhi target 30% di legislatif? Yang saya yakini itu adalah persoalan kesempatan berupa dukungan regulasi. Karena kalau dukungan regulasi itu kan dia sifatnya memaksa ya. Kalau kita bicara tentang sistem politik Indonesia, perempuan itu bisa hadir di parlemen itu kan karena dia menjadi peserta atau menjadi caleg ya, calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Nah, peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, partai politik ini kalau tidak ada paksaan regulasi untuk menempatkan perempuan memiliki kesempatan duduk di parlemen, itu nggak akan dibuka ruang itu. Nah, berarti karena hulunya partai politik ini masih belum memberikan kesempatan besar menurut Ibu? Ya, karena itu kita membutuhkan adanya dukungan regulasi sebagai sebuah pemaksaan hukum kepada partai politik. Karena Mbak, perjuangan tentang kuota afirmasi ini kan sudah dilakukan sejak lama ya, sejak tahun 1999 juga sudah dilakukan, tapi sampai dengan Undang-Undang Pemilu 2017 kemarin kita stagnan pada penempatan perempuan caleg 1 di antara 3 caleg dalam daftar caleg. Ya, 1 di antara 3, kan bisa ditaruh nomor 1, bisa ditaruh nomor 2, bisa taruh nomor 3. Tapi kebanyakannya di nomor berapa, Mbak? 3, 6, 9 ya. Nah, padahal 1 di antara 3 itu kan tidak harus dalam posisi 3, 6, 9, tapi ya kebanyakan ya perempuan ditaruh di posisi nomor 3. Nah, karena itu kita berharap mungkin nyambung ya dengan rencana pemilu di 2024 ya, dari KPPI sendiri sudah mentargetkan agar setidaknya 30% perempuan bisa tercapai di 2024. Apakah ini karena memang banyak yang partai politik yang belum banyak yang memberikan kepercayaan ketua umum kepada perempuan, Ibu? Ini persoalan yang kita harus bahas dan gali lebih lanjut ya, atau akhirnya nomor-nomornya itu ditaruh di bawah. Ya, karena ada banyak logikanya begini ya. Partai politik itu kan ingin menang, ingin mendapatkan kursi. Nah, dalam logika partai politik, yang menang dan bisa memberikan kursi kepada partai politik itu adalah mereka yang 1 memiliki popularitas, 2 memiliki tingkat elektabilitas. Nah, sayangnya di Indonesia popularitas dan elektabilitas itu kan masih tergantung isi tas, benar nggak sih, Mbak? Betul. Ya kan? Jadi akhirnya partai pun melihat kalau tidak populer, tidak ada sesuatu yang menonjol, buat apa di atas? Iya, jadi kita juga ya di satu sisi dilematis ya, kita ingin dorong perempuan-perempuan dengan tingkat kapasitas dan kapabilitas yang baik, tapi di sisi lain partai politik akan bertanya peluang dia untuk menghasilkan kursi buat kami berapa persen. Ya, dan peluang itu kan biasanya diukur dengan survei. Nah, kalau kita bicara survei, kita akan tahu ya siapa yang kemudian muncul di dalam survei-survei tersebut, ya mereka yang sudah memiliki popularitas ya, yang kalau kita bicara popularitas itu kita tahulah siapa mereka yang selama ini sudah masuk dalam radar ya popularitas ya. Sama lah media juga kan, kalau cari orang siapa nih yang mau diwawancara, yang dikenal oleh masyarakat gitu kan. Tapi kalau Ibu mengamati selama ini ya, tokoh-tokoh politik perempuan yang sudah masuk dari segi popularitas yang juga tinggi, mempunyai kapabilitas yang bagus tidak, Ibu? Jadi memang ada hal yang harus kita kita terima dulu ya. Di satu sisi kita ingin popularitas itu berbanding lurus dengan kapabilitas. Cuma sayangnya ini memang tidak selalu ada dalam satu sosok, bahwa orang yang populer itu adalah orang yang kapabel.
Tapi saya sebagai Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia tetap harus memberikan apresiasi dan dukungan kepada perempuan. Ya, kalau dia sudah terpilih itu ya. dan duduk, berarti kan dipercaya oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kita bantu untuk memenuhi kapabilitas tersebut. Jadi jangan dibully ya, atau dihujat ya, dianggap hanya sebagai orang yang tidak kapabel. Jadi gimana nih sekarang supaya udah duduk, namanya udah jadi anggota dewan atau menjadi pimpinan, kita bantu untuk memenuhi kriteria sebagai seorang anggota dewan yang mumpuni gitu. Iya, Ibu Septi, kalau bicara soal evaluasi kinerja tokoh politik yang sudah ada di legislatif saat ini, Ibu melihatnya sejauh ini seperti apa? Pertama, kita syukuri bahwa perempuan-perempuan Indonesia sudah masuk di parlemen. Pada hasil pemilu 2019 kemarin sudah ada 20,5%. Ya. Kemudian dengan adanya PAW ada pertambahan juga, kenaikan dari 2014 sebelumnya. Nah, bahwa kemudian orang mengatakan kapabilitas atau kapasitas atau kemampuan perempuan-perempuan di parlemen itu belum memadai atau dianggap tidak sesuai, ya ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen, dan mereka yang peduli untuk memberikan dukungan agar terjadi sebuah kesesuaian ya antara amanah jabatan yang sudah mereka pegang dan kemampuan. Nah, kita tidak ingin juga terjadi semacam backfire ya, bahwa misalnya perempuan dianggap tidak mampu padahal sudah duduk. Padahal kalau kita lihat misalnya laki-laki yang tidak mampu, yang diem aja juga banyak ya, banyak gitu, yang selama persidangan nggak pernah ngomong juga banyak. Tapi kenapa giliran tidur itu ya, Bu, perempuan yang tidak mampu atau kemudian perempuan terkena korupsi dia menjadi sesuatu yang di blow up. Apakah ini berarti artinya di Indonesia, terutama di legislatif, kesetaraan perempuan dan laki-laki di sana masih diperdebatkan begitu, Ibu? Iya, memang masih terjadi bias gender ya tentang peran perempuan di politik. Jadi ketika perempuan itu masuk ke dunia yang dianggap maskulin di parlemen, itu tuntutannya jauh lebih besar daripada laki-laki yang berada di situ. Ini kan juga hal yang harus kita benahi. Oleh karena itulah ketika kita berbicara tentang adanya affirmative action, tindakan sementara untuk perempuan, ini kan memberikan dukungan keistimewaan kepada perempuan agar mereka bisa berlari mengejar ketinggalan-ketinggalan tersebut gitu. Jadi seharusnya tuntutannya tidak boleh terlalu besar dimintakan kepada perempuan kalau dukungan secara regulasi itu belum dibuka gitu. Misalnya soal kesempatan yang bisa masuk ke parlemen, kan kita ingin perempuan-perempuan yang memiliki kapabilitas ya bisa duduk di parlemen. Tapi ruang ini kan juga belum terbuka luas karena misalnya hak prerogatif itu masih ada di partai politik. Siapa yang akan ditempatkan untuk mewakili partai di parlemen, haknya adalah hak partai politik. Nah, karena itu saya sekaligus menghimbau juga nih Mbak April, orang-orang yang cerdas seperti Mbak April ya, atau nanti para akademisi perlu juga berpikir suatu waktu untuk masuk ke dunia politik gitu ya. Agar apa? Agar yang hadir di parlemen itu adalah perempuan-perempuan yang memang memiliki reputasi atau track record yang baik ya, untuk kemudian ketika berada di sana bisa menyuarakan persoalan-persoalan perempuan dan bahkan memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang tadi sudah saya sebutkan antara lain. Negara ini nantinya ke depannya ya di tangan milenial dan ataupun anak muda sekarang ya, Ibu ya. Oke. Kalau kita melihat seperti apa perempuan kancahnya di legislatif, tadi sudah kita bahas ya, Ibu ya. Kalau di kancah politik pemerintahan, kita sebut saja ada Ibu Khofifah, Tri Risma hari ini dan mungkin masih banyak lainnya. Seperti apa Ibu melihatnya? Apakah ada perbedaan di legislatif dan juga di pemerintahan? Kalau legislatif itu kan adalah perwakilan rakyat ya. Dia punya peran fungsi legislasi, pembuatan undang-undang, kemudian fungsi pengawasan kinerja eksekutif atau pemerintah, dan fungsi anggaran. Nah, sebenarnya yang lebih strategis itu adalah ketika berada di posisi sebagai eksekutif ya, sebagai kepala daerah. Ya, kenapa? Karena ketika menjadi kepala daerah, dia memiliki kewenangan ya untuk mengeksekusi program-program yang tentu saja didukung oleh anggaran. Nah, pada hari ini memang masih belum banyak juga ya perempuan yang duduk di pemerintahan sebagai kepala daerah. Misalnya untuk gubernur, sekarang kita cuma punya satu gubernur perempuan ya.
masih harus kita dorong dan dukung. Ini juga tantangan juga karena secara regulasi pun belum diatur, yang kesempatan itu pasti harus ada perempuan. Misalnya dalam setiap pilkada dari pasangan yang ada minimal ya ada 30% atau berapa persen perempuan, kan tidak, kan kita misalnya lihat dari pasangan yang maju dalam pilkada bisa aja semuanya all male ya, semuanya laki-laki, pasangannya laki-laki gitu. Nah ini kan juga belum diatur, padahal posisi sebagai kepala daerah itu sangat strategis karena program-program itu kan dibahas di pemerintahan ya, di OPTD ya, organisasi tingkat pemerintahan daerah itu kan. Misalnya kita mau bicara tentang menurunkan angka kematian ibu, ya DPR mungkin akan menyetujui anggarannya, tapi di tingkat kota kabupaten itu kan yang paling tahu kecamatan mana yang angka kematian ibunya masih tinggi, berarti fasilitas apa yang harus disiapkan di situ, dukungan anggaran apa seperti apa yang harus disiapkan. Nah ini kewenangannya lebih kuat itu ada di eksekutif ya. Jadi memang selain kita mendorong perempuan 30% bisa masuk di parlemen ya, tingkat pusat sampai dengan tingkat kota kabupaten, kita berharap juga perempuan memiliki keinginan dan kesempatan untuk memasuki ruang-ruang birokrasi melalui pilkada. Kalau kita bicara soal hambatan, apa sih Bu isu-isu yang membuat akhirnya sosok perempuan ini seakan-akan susah untuk menjadi kepala daerah atau masuk ke legislatif? Ada banyak faktor ya, tapi saya lebih suka untuk menggarisbawahi soal masih kurangnya kesempatan yang diciptakan oleh dukungan regulasi. Ya, karena regulasi itu kan sifatnya memaksa ya. Misalnya tadi ya, contohnya untuk perempuan bisa masuk di parlemen. Kami sejak 2014 ya, itu mendorong agar penempatan perempuan caleg pada nomor urut 1 di minimal 30% dapil. Ya, jadi kita ingin perempuan caleg itu ditaruh nomor 1 di oleh setiap parpol di minimal 30% dapil. Tapi kan undang-undangnya tidak berbunyi seperti itu. Klausul itu tidak kemudian muncul. Nah, kita perjuangkan lagi nih, berharap di 2024 klausul itu bisa muncul. Tapi kan belum apa-apa udah prematur karena dikatakan tidak ada revisi undang-undang pemilu kan. Walaupun sebenarnya persoalannya lebih kepada pilkada serentak yang tidak mau diutak-atik. Nah, kami sedang tetap memperjuangkan jika mungkin ada revisi terbatas terkait dengan penguatan kebijakan afirmasi. Oke deh, silakan misalnya nggak mau dirubah soal parliamentary threshold, president threshold, kemudian pilkada serentak, tapi ini tolong dong didorong dimasukin satu aja klausul menempatkan perempuan caleg pada nomor urut 1 di minimal 30% dapil oleh semua partai politik. Kenapa kita mendesakkan ini? Karena dari hasil penelitian dengan Puskapol UI, ternyata nomor 1 itu masih dicintai oleh orang Indonesia ya. Yang terpilih dalam posisi sebagai nomor 1 itu lebih kurang 61%. 61%. Jadi kan wah, nomor 1 itu masih stigmanya udah nomor 1 aja gitu ya. Pasti kira-kira begitu. Nomor 1 dari partainya begitu. Oh, baik. Meskipun juga banyak nama-nama artis-artis ya Bu yang masuk. Dan ini menjadi ya hambatan juga. Menjadi hambatan atau sebenarnya ini start atau memulai bahwa perempuan bisa masuk juga di kancah politik meskipun awalnya jadi artis. Ya, kan kita bicara soal tadi 30%. 30% ini kan soal kuantitas ya. Jadi kita dorong kuantitasnya meskipun dalam tanda kutip saringannya jadi apa nih ya? Jadi kayak siapa aja deh yang penting perempuan ya. Nggak begitu juga sih ya. Oke lah, misalnya ada teman-teman artis ya, teman-teman kemudian public figure ya. Ya kita berharap itu kemudian dilengkapi dengan kapasitas, dengan kapabilitas. Artinya kalau parpol ingin merekrut dari kalangan selebritas ataupun public figure, ya dipenuhi dong kaderisasinya, kasih dong persiapan, kasih dong pembekalan. Jadi jangan cuma ayo taruh sebagai caleg lo dapetin kursi buat partai, kan nggak begitu. Tapi ada nggak proses pembekalan, proses pendidikan, meskipun instan ya, tapi mungkin harus dilakukan. Ini juga yang mungkin sahabat Ipol belum banyak ketahui ya. Sebenarnya apa sih proses yang akhirnya bisa seseorang itu menjadi kader yang akan dipilih menjadi legislatif ya?
Idealnya itu harus diawali dengan proses rekrutmen setidaknya setahun atau 2 tahun lah gitu. Dari daftar atau diminta untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti proses kaderisasi, pembekalan, pendidikan, internalisasi platform partai gitu. Jangan sampai dia menjadi anggota partai tertentu tapi nggak tahu apa sih visi misi partainya, ditanya nggak ngerti gitu kan kita juga nggak ingin seperti itu. Nah makanya kita juga mensyaratkan setidaknya setahun atau 2 tahun gitu ya masuk dulu jadi anggota. Jadi ini partai harusnya nih dari sekarang mulai nih dipilih siapa-siapa, kemudian dilakukan proses pendidikan, kaderisasi. Nah setelah itu baru tiba masa pencalekan mereka didaftarkan. Atau mungkin karena jalan yang berliku ini Bu yang menyebabkan akhirnya perempuan ya lama tahapannya, ya udah nggak usah aja gitu. Seharusnya sih kalau ini memang menjadi sebuah dedikasi kita ya, siapapun dia ya, apakah berangkat dari kalangan public figure, apakah misalnya apalagi pintunya partai kita ngomongin itu kan Bu ya. Berangkat dari kalangan misalnya keluarga ya, atau kemudian jalur macam-macam gitu ya, begitu memang memiliki keinginan untuk berdedikasi harus dilalui. Kan menjadi misalnya public figure atau selebritas juga pasti pintunya berliku-liku kan. Untuk menjadi sukses itu nggak ada jalan yang instan gitu ya. Jadi saya pikir ya ini akan menjadi sebuah aura yang akan memperbaiki demokrasi kita ketika kesadaran dari mereka yang memiliki ruang atau peluang untuk maju sebagai calon legislatif dengan partai politik memiliki satu kesadaran yang bersama bahwa penempatan orang di parlemen ya sebagai perpanjangan parpol adalah upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa, untuk membuat bangsa ini lebih bermartabat. Tentu nggak ngasal dong ya, tiba waktunya baru cari siapa aja istrinya, anaknya atau siapa, kan kita yang juga penting terkenal, bisa dikenal ya Bu ya, lebih gampang apalagi untuk partai-partai baru ya. Oke Ibu, bicara soal 2024 nanti ini kan akan diselenggarakan pemilu serentak ya Ibu ya. Ibu melihatnya seperti apa progresnya nih, tokoh perempuan atau yang akan masuk ke kancah politik akan bertambahkah atau mungkin seperti apa? Kalau berangkat dari keyakinan ya, segala sesuatu kan harus berangkat dari keyakinan ya. Saya sebagai Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia sudah sejak 2000 selesai pemilu kemarin menggalang koordinasi ke lapangan, ke bawah, memastikan bahwa KPPI dan Gerakan Perempuan Politik di Indonesia menyepakati 30% ini sebagai target yang harus kita penuhi di pemilu 2024. Jadi kita ingin di 2024 ada 30% perempuan minimal duduk di parlemen DPR RI. Nah, karena ini sudah menjadi komitmen kita juga sudah melakukan upaya-upaya. Nah, kalau ini adalah komitmen dan keyakinan kita, tentu kita harus mengatakan bahwa prospeknya di 2024 itu setidaknya ada 30%. Dan kita juga sudah melakukan upaya-upaya termasuk roadshow kepada pimpinan-pimpinan parpol untuk menyampaikan, misalnya ketika ketemu Ketua Umum Partai Demokrat ya Mas AHY, kita bilang, Mas terima kasih ya, Demokrat sekarang sudah punya sekian ya 11 orang perempuan alek di parlemen. Tambahin dong, jangan segitu karena itu masih kurang. Ya, kita kemudian roadshow juga ke pimpinan partai ya lain, ke PKS, kita juga bilang terima kasih sudah menempatkan 8 perempuan di parlemen. Ya, tambahin dong kalau untuk di 2024 itu jangan 8, setidaknya misalnya 15. Begitu juga pada partai-partai lain. Ini kan upaya ya. Karena kebijakannya itu nanti adanya di pimpinan parpol. Kalau kita tidak pernah mengetuk pintu untuk meminta ya, untuk melakukan upaya, bagaimana kemudian ruang itu atau pintu itu bisa terbuka. Ya Ibu Septi, kalau kita bicara soal paradigma umum, stigma dan juga culture yang ada di Indonesia, apakah memang karena perempuan di Indonesia ini lebih cocoknya di rumah, mengurus keluarga begitu ya, jadi ibu rumah tangga, yang akhirnya membuat stigma masyarakat ya perempuan tuh ya harus mengurus keluarga, tidak boleh ada dual working di kehidupannya begitu Ibu? Ya, ini juga bagian yang harus kita benahi ya, bahwa secara kultur perempuan Indonesia itu ditempatkan di domestik ya, mengurusi wilayah dapur, sumur, kasur gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara misalnya dari tuntunan agama ya, itu
tidak ada pembagian secara baku seperti itu. Itu kan adalah kesepakatan di dalam keluarga, ya. Perempuan bisa mengurusi domestik, tapi juga dia punya ruang untuk terlibat dalam kegiatan publik. Begitu juga dengan laki-laki. Meskipun secara kultur dia dianggap sebagai orang yang harus berada di area publik, tapi nggak salah juga dong kalau kemudian terlibat untuk mengurusi domestik. Nah, jadi yang sebenarnya harus dicapai itu adalah keseimbangan dalam rumah tangga. Ya, kalau laki-laki dan perempuan, suami dan istri sama-sama memahami tugas dan kewajibannya baik di domestik ataupun kemudian ruang untuk mengaktualisasi diri di publik, saya pikir persoalan-persoalan yang seperti disebutkan oleh Mbak April tadi itu bisa diatasi, misalnya masalah pendidikan anak, ya, kemudian juga misalnya ketahanan ekonomi keluarga dan sebagainya. Saya pikir laki-laki dan perempuan, ibu dan bapak, suami dan istri bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai kondisi yang ideal gitu. Ketika sama-sama memiliki kesadaran. Yang kemudian menjadi timpang itu kan ketika segala sesuatu yang terkait dengan di domestik itu pokoknya urusan ibu. Pokoknya yang ngambil rapot ibu, anak sakit ibu, ya, kemudian mendidik atau membantu mengerjakan PR harus ibu gitu. Sementara perempuan juga menganggap hal yang terkait dengan masalah publik itu urusan laki-laki. Realitanya kan nggak begitu. Realita kehidupan keluarga Indonesia sejak zaman dulu sampai dengan sekarang, kita tidak bisa melihat pembagian baku yang benar-benar terpisah. Sejak zaman dulu kita lihat perempuan Indonesia juga terlibat kok dalam kehidupan sosial, ya. Mereka bergotong royong dengan masyarakat, ya kan. Sampai sekarang misalnya dasawisma, kegiatan sosial di rumah tangga kan dihandling oleh ibu-ibu gitu ya. Bahkan bapak-bapak mungkin agak cenderung nggak peduli tuh dengan hal seperti itu, kan juga kegiatan publik. Jadi kalau ada kesepahaman bagi laki-laki dan perempuan, suami dan istri untuk ayo bersama-sama kita menangani persoalan domestik, dan juga ayo bersama-sama jika memiliki kesempatan dan peluang serta kemampuan dorong untuk bisa mencapai posisi puncak di publik. Isu itu bisa terpatahkan kalau ada teamwork ya antara pasangan suami istri. Ya, jadi harus teamwork ya, teamwork antara suami istri gitu ya. Kemudian kerjasama antara laki-laki dan perempuan di rumah. Isu-isu selain tadi yang disebutkan ya, bahwa perempuan tuh harus bekerja di rumah. Sebenarnya dari sisi perempuan sendiri itu apa sih Bu kelebihannya untuk bisa memimpin kepala daerah contoh, atau mungkin bisa masuk untuk membuat kebijakan di legislatif? Kalau kita lihat ya, sebenarnya kan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam mengelola rumah tangga ya, sebagai sebuah pengalaman yang dia lakukan atau pengalaman yang dia alami, itu juga bisa menjadi bekal ya bagi perempuan untuk mengelola lingkungan yang lebih luas ya, termasuk misalnya mengelola daerah ya, atau bahkan mengelola negara gitu. Kenapa? Karena sifat-sifat feminin ya yang ada pada perempuan ya, seperti welas asih, kemudian cenderung lebih suka kepada hal-hal yang damai ya, kemudian mengayomi, kemudian mau berbagi, sharing. Ini kan perilaku-perilaku atau sikap yang dibutuhkan ketika menjadi seorang pemimpin ya. Pemimpin itu, coba deh kalau kita berbicara sebagai pemimpin, kayaknya lebih enak membayangkan figur bapak atau figur ibu ya. Ya mungkin secara kultur orang bicara figur bapak gitu ya. Tapi kalau kita lihat sikap-sikap yang lebih melekat, pasti orang lebih nyaman membayangkan ibu gitu kan ya. Makanya ibu kota gitu disebutnya. Bukan bapak kota gitu ya. Baik. Ya, karena orang mengharapkan secara naluri ya, orang itu memang menginginkan adanya ketentraman, kesejukan, kemudian persatuan gitu, sesuatu yang lebih cocok ada pada sikap-sikap feminin ya, pada perempuan gitu. Jadi kalau kemudian dibenturkan bahwa sikap-sikap itu justru membuat perempuan gak boleh jadi pemimpin karena akan membuat dia lemah gitu ya, kemudian membuat dia tidak tegas gitu ya.
Loh, bukannya justru kita lihat berapa banyak ibu-ibu misalnya single fighter ya yang sudah suaminya meninggal ya atau apa, tapi mampu menghantarkan anak-anaknya untuk sukses. Karena rata-rata yang ditinggal, kalaupun single fighter seperti itu yang bisa bertahan yang perempuan ya Bu. Nah, kalau kita lihat biasanya kan perempuan kan iya. yang bisa tetap bertahan dan kemudian menghantarkan anak-anaknya sukses. Nah, jadi kalau kemudian dibenturkan sikap-sikap feminin pada perempuan membuat dia menjadi lemah dan tidak siap menjadi pemimpin, saya pikir tidak tepat ya. Karena pada dasarnya seorang laki-laki yang dikatakan maskulin, dia kan juga pasti punya ya sisi-sisi feminin gitu kan. Ada rasa kasih sayang juga, pasti ada rasa kebapaan juga yang bisa membuat dia menangis ya kan ketika misalnya melihat istrinya melahirkan atau apa, itu kan juga sisi-sisi feminin. Perempuan pun ketika meskipun dia dianggap memiliki sisi-sisi feminin, pasti memiliki juga sikap-sikap maskulin. Yaitu tadi, meskipun suaminya udah meninggal tapi dia tetap tegar ya, sungguh-sungguh ya, kuat gitu kan untuk mengurusi anaknya gitu ya. Dari mentally juga cukup bagus ya Bu. Nah, itu perempuan. Dia. Oke. Jadi yang ingin saya garis bawahi ya Mbak April, kita jangan membenturkan sikap feminin dan maskulin untuk membuat kemudian seseorang itu dipilah dalam perannya. Karena dia perempuan, dia punya dominan dengan sikap-sikap feminin, maka cocoknya hanya di rumah. Laki-laki karena dia maskulin, memiliki sikap-sikap yang keras, maka dia hanya cocok di luar. Enggak begitu. Sekarang 2021 ya, zaman sudah berubah, sudah berbeda. Ya, artinya feminin dan maskulin itu ada dalam setiap diri manusia, mana yang dominan aja, tapi itu bisa dikembangkan untuk masuk dalam ruang manapun. Laki-laki juga bisa masuk dalam ruang-ruang domestik gitu ya. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang mungkin kita pasti punya kekurangan, apa yang perlu dipegang atau mungkin diwaswaskan atau dihati-hatikan dari perempuan Ibu agar tidak terjerumus? Kita pasti punya kelemahan ya dari perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kelemahan ya. Tentunya yang pertama dia harus memiliki nilai moral yang kuat ya. Nah, kalau kita di Indonesia ya kita berpegang pada agama ya, karena memang ketuhanan yang Maha Esa kan ya, semua masyarakat Indonesia harus beragama. Siapapun dia, kalau dia berpegang kepada nilai-nilai agama, saya yakin ini akan menjadi benteng ya. Dan nilai-nilai agama itu juga akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, keadilan, musyawarah mufakat ya, kemudian persatuan dan kesatuan. Nah, jadikanlah itu sebagai sebuah benteng ya, nilai agama, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sebuah benteng ketika dia menghadapi atau terjun di dunia apapun. Ya, jadi bukan hanya di politik. Oh, kalau di politik banyak godaannya. Saya pikir sama aja ya, di mana aja ya, dimanapun ya kalau kita tidak memiliki benteng agama yang baik, di dalam rumah juga bisa kan berbuat maksiat, ya kan Mbak? Tidak harus pergi ke gedung DPR, tidak harus berada menjadi bupati atau wali kota ya. Kalau memang memiliki moral hazard ya, korupsi, uang arisan juga bisa dikorupsi, ya kan? Jadi harus memegang ya Pancasila itu tadi. Betul ya. Jadi intinya adalah dimanapun kita berada, selama kita berpegang kepada nilai agama dan nilai-nilai Pancasila, insya Allah ya kita akan bisa menghadapi semua tantangan rintangan dan hambatan tersebut. Harapan Ibu Septini kepada perempuan-perempuan di Indonesia mungkin sekarang belum terpikir untuk bisa terjun ke kancah politik, apa saja Ibu? Ya, pertama saya berharap kepada perempuan politik yang memang sekarang sudah menjadikan politik sebagai jalan dedikasinya, bangun kualitas sebaik-baiknya, bangun jejaring, tidak boleh putus asa, tidak boleh cengeng, tidak boleh merasa saya nggak bisa masuk ke DPR karena saya bukan anaknya si Anu atau saya bukan relasinya si Anu. Percaya diri, yakinlah bahwa kesempatan itu akan ada ya, tidak boleh merasa lemah gitu ya. Kemudian kedua, buat perempuan yang merasa bahwa politik itu bukan jalan dedikasinya, tetap memiliki ruang, dukung dong perempuan-perempuan politik agar mereka bisa sampai pada posisi yang diinginkan, itu menjadi anggota DPR. Tidak boleh acuh ya Bu ya atas pilih kegiatan pemilu yang perempuan ada. ya kan, bantu kampanye mereka, dan buat mereka yang memiliki kemampuan untuk turun ke dunia politik ya, seperti mereka yang sudah menjalani profesi, apakah itu di media atau profesi di
akademisi dan lain, kalau punya peluang itu ditawari oleh partai politik, ambil. Karena Ya. PR-PR terkait perempuan masih banyak yang belum Betul, terselesaikan masih banyak di banget Indonesia. gitu ya. Kita berharap perempuan-perempuan cerdas di bidang manapun mau bergabung dengan partai politik, meniti jalan tersebut meskipun berliku, untuk kemudian tampil menjadi perempuan politik yang handal dan berkualitas. Ibu terakhir sebagai Ketua KPPI, Ibu, boleh disebutkan kepada sahabat IPOL 3 hal yang perlu dipegang sebagai bekal ya teman-teman yang ingin mau masuk ke dunia politik, terutama perempuan. Iya, untuk sahabat IPOL di mana saja berada ya, sebagai penghujung ya dari diskusi atau ngobrol santai kita hari ini, saya ingin menyampaikan pesan. Yang pertama, yakinlah bahwa politik itu adalah jalan dedikasi, jalan perjuangan. Jadi kita masuk politik tidak semata-mata untuk duduk menjadi anggota dewan, tapi beyond election, melampaui dari keinginan sekedar pemilu. Tapi jadikan ini sebagai jalan pengabdian untuk memberikan kontribusi bagi peradaban Indonesia yang bermartabat. Yang kedua, segera lengkapi kapasitas dan kapabilitas sehingga pada saatnya, pada masanya kita siap untuk turun menjadi perempuan politik yang berkualitas dan handal. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah lemah. Karena sesungguhnya takut, lemah, dan tidak berani itulah yang juga menjadi penghambat bagi perempuan untuk maju dan menang di dunia politik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Septi. Ya, Perempuan sama-sama, jangan Mbak takut, April. jangan lemah, dan harus berani. Itu Iya. yang bisa dipegang ya. Itu bisa di sektor mana saja. Iya, di sektor manapun. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, Septi. Sehat sama-sama Mbak selalu. April. Terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu Mudah-mudahan ya, Bu, bisa ya. ngobrol lagi. Baik. Iya. Salam untuk teman-teman di KPPI. Iya, terima kasih, saya akan sampaikan. Oke. Baik sahabat IPOL, itulah tadi perbincangan kita bersama Ibu Septi. Semoga memberikan wawasan, informasi, dan inspirasi bagi sahabat IPOL semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, utama juga share ke teman-teman. Ini kan juga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga tantikan bahasan menarik lainnya, tema-tema menarik lainnya tentunya di YouTube Podcast Si IPOL. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.